Rencana bergabungnya Indonesia untuk menjadi salah satu negara anggota BRICS telah dimulai. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan di benak masyarakat, apa itu BRICS? Apa tujuannya? Dilansir dari Detik News, Menteri Luar Negeri Indonesia dari Kabinet Merah Putih Sugiono menjelaskan bahwa langkah masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS adalah perwujudan konkret dari politik luar negeri bebas aktif. Di samping itu, Sugiono menjelaskan bahwasannya prioritas BRICS juga sama dengan program kerja yang dicanangkan Kabinet Merah Putih. Kesamaan ini bisa didapati antara lain mengenai ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan, dan pengajuan sumber daya manusia. Pengertian dan tujuan BRICS dikutip dari laman resmi pemerintah Afrika Selatan. BRICS adalah akronim dari kelompok negara-negara dengan ekonomi pasar berkembang yang terdiri atas Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Berbicara tentang tujuannya, BRICS punya target untuk mempromosikan kedamaian, keamanan, pembangunan, dan kerjasama. Singkat kata, BRICS bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan manusia, dan dengannya menjadikan dunia agar lebih adil dan setara. Lebih lanjut, diringkas dari Council on Foreign Relations, istilah BRICS mulanya dicetuskan oleh seorang ekonom bernama Goldman Sachs Jim O'Neill pada 2001 silam. Dalam makalahnya, O'Neill berpendapat bahwasannya pertumbuhan negara-negara BRICS tersebut siap untuk disejajarkan dengan negara-negara kaya G7. Pada 2009, Rusia menjadi tuan rumah pertama untuk KTT BRICS pertama. Lalu, setahun kemudian, Afrika Selatan bergabung dan demikian terbentuklah kelompok 5 negara yang disebut BRICS. Ketua BRICS. Berdasar penjelasan dari laman Jagrant Jos, kepemimpinan BRICS berganti setiap tahunnya di antara negara-negara anggota. Adapun untuk 2024, ketuanya adalah Presiden Vladimir Putin, terhitung sejak 1 Januari lalu. Sejak 2000 silam, pergantian ketua BRICS bisa dilihat dalam poin-poin berikut. Dmitry Medvedev dari Rusia tahun 2009, Luiz Inácio Lula da Silva dari Brazil pada tahun 2010, Hu Jintao dari Cina tahun 2011, Manmohan Singh dari India pada tahun 2012, Jacob Zuma dari Afrika Selatan tahun 2013, Dilma Rousseff dari Brazil pada tahun 2014, Vladimir Putin dari Rusia pada tahun 2015, Narendra Modi dari India tahun 2016, Xi Jinping dari China pada tahun 2017, Cyril Ramaphosa dari Afrika Selatan tahun 2018, Jair Bolsonaro dari Brazil tahun 2019, Vladimir Putin dari Rusia tahun 2020, Narendra Modi dari India tahun 2021, Xi Jinping dari China tahun 2022, Cyril Ramaphosa dari Afrika Selatan tahun 2023, dan Vladimir Putin dari Rusia pada tahun 2024. Mata uang BRICS. Isu mengenai akan dikeluarkannya mata uang BRICS telah mencuat sejak lama. Namun, belakangan ini, kabar tersebut kembali memanas. Terlebih selama momen-momen berlangsungnya KTT BRICS 2024 di Kazan, Rusia pada 22 hingga 24 Oktober. Dirujuk dari Nasdaq, inti dari dikeluarkannya mata uang BRICS, jika nantinya benar-benar terrealisasi, adalah perang dagang AS dengan China, pun juga untuk mengatasi sanksi AS terhadap China dan Rusia. Bila BRICS benar-benar mengeluarkan mata uang cadangan baru, besar kemungkinan hal ini akan menyebabkan penurunan permintaan alias dedolarisasi dolar AS. Tentunya, hal ini punya implikasi lain terhadap panggung ekonomi global.
Dalam beberapa hari terakhir, beredar foto Presiden Vladimir Putin dari Rusia tengah memegang uang kertas bergambar bendera negara-negara anggota BRICS yang diklaim sebagai mata uang baru yang resmi. Namun, sebagaimana informasi dari Financial Express, uang tersebut hanyalah mock-up yang diberikan oleh penggemar. Lantas, kenapa BRICS tidak segera merealisasikan ide pembuatan mata uang baru? Di balik ide berani untuk menantang hegemoni dolar AS, anggota-anggota BRICS punya banyak rintangan untuk membuat mata uang baru. Secara garis besar, ada dua hambatan yang menghalangi pembentukan mata uang BRICS, yakni negara-negara pendiri BRICS punya struktur ekonomi dan kebijakan moneter yang beragam. Alhasil, akan sulit untuk menetapkan satu mata uang tunggal di negara yang punya kondisi ekonomi beragam. Ketegangan dan ketidakpastian global yang terus meningkat belakangan ini membuat negara-negara BRICS lebih berhati-hati. Kendati para pemimpin BRICS sepakat untuk menjauhi ketergantungan dengan mata uang barat, mereka juga sadar bahwa mata uang bersama mungkin bukan solusi paling tepat saat ini. Negara-negara anggota BRICS. Sebagaimana telah disebut sekilas di atas, BRICS mulanya hanya berisikan 5 negara saja, yakni Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Namun, pada KTT BRICS 2023, sejumlah negara baru tampak bergabung, yakni Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Sejatinya, Argentina juga diundang untuk bergabung. Namun, presidennya yang baru saja dilantik pada Desember 2023 lalu, Javier Milei, justru berjanji mengubah negaranya ke arah pro-barat. Sementara itu, Arab Saudi telah menerima keanggotaan BRICS, kendati masih menunda untuk bergabung secara resmi.